Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violina Almakfiroh, NIM 191900055. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil eksplorasi saya terkait etnomatematika yang berjudul Eksplorasi Konsep Geometri Bangun Datar pada Budaya Tari Jejer Gandrung Masyarakat Banyuwangi. Pada presentasi kali ini saya akan membahas yang pertama yaitu latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga pembahasan, dan keempat penutup. Belakang. Istilah etnomatematika pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan dari Brazil yang bernama De Ambrosio pada tahun 1977. Nah, inti dari objek etnomatematika ini tentang konsep matematika, misalnya berupa pakaian adat, rumah adat, artefak, permainan tradisional, dan lain sebagainya. Nah, salah satu daerah di Indonesia yang terkenal akan budaya tari tradisional yaitu Banyuwangi. Banyuwangi merupakan daerah yang sangat kental akan budayanya. Juga daerah ini memiliki suku tersendiri yaitu suku Osing. Masyarakat Banyuwangi sangat melestarikan budaya yang ada di sana. Namun, yang sangat dilestarikan oleh masyarakat Banyuwangi maksud saya sampai saat ini yaitu tentang tari tradisionalnya. Tari tradisional yang ada di Banyuwangi ini sangat banyak yang masih sering dilestarikan dan dipakai untuk acara-acara, yaitu tari jejer gandrung. Penelitian tentang perlengkapan pakaian pernah diteliti oleh NIDA pada tahun 2020 dengan judul penelitian yaitu pakaian adat Lampung dalam pembelajaran matematika digital. Pada penelitian NIDA, pakaian adat Lampung hanya untuk mengetahui konsep geometri transformasi. Padahal dalam pakaian tersebut tidak hanya ada konsep geometri transformasi. Sehingga ini akan menjadi pembeda dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pada perlengkapan tari jejer gandrung. Untuk itu, berdasarkan uraian di atas, peneliti melihat perlu adanya eksplorasi lebih dalam terkait konsep geometri bangun datar seperti trapesium, persegi panjang, dan segitiga yang ada pada tari jejer gandrung Banyuwangi. Kemudian yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana eksplorasi konsep geometri bangun datar pada perlengkapan budaya tari jejer gandrung masyarakat Banyuwangi. Yang ketiga kita masuk pada pembahasan. Yang pertama yaitu konsep bangun datar segitiga sama kaki pada omprok. Pada gambar tabel 4.1 sudah ada dua gambar, yaitu yang pertama tentang omprok, kedua pemodelan geometri pada omprok. Analisis tabel 4.1 yang pertama, peneliti mengamati omprok tersebut, terdapat 3 titik di tiap pojok pada pernik-pernik hijau, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Kemudian peneliti menghitung pernik-pernik hijau pada sisi kanan garis BC dan sisi kiri garis AB, mendapatkan hasil yang sama panjang, yaitu sejumlah 12 buah pernik hijau. Kemudian informasi yang ketiga yaitu peneliti menambahkan sumbu simetri garis D yang diukur dari bagian tengah motif kaca, yaitu terbagi dua bagian yang kongruen sebesar 6 cm. Kemudian yang D, peneliti mengukur sudut pada omprok tersebut, mendapatkan hasil bahwa sudut A dan sudut C memiliki sudut yang sangat besar, yaitu 65 derajat. Kesimpulan analisis tabel 4.1, dari informasi yang didapatkan peneliti, omprok tersebut memenuhi sifat-sifat dari bangun datar segitiga. Secara khusus yaitu segitiga sama kaki. Karena yang pertama sisi AB sama dengan sisi BC, sudut A sama dengan sudut C. Ketika sudut A ditambah sudut C ditambah sudut C berjumlah 180 derajat. Yang keempat, satu sumbu simetri pada garis D. Jadi dapat disimpulkan bahwa omprok tersebut mengandung konsep segitiga sama kaki. Ilustrasi dari konsep segitiga sama kaki dapat dilihat pada gambar 4.1. Kemudian 4.2 tentang konsep trapesium pada kemben atau otok. Tabel 4.2 yaitu pemodelan geometri pada kemben atau otok. Pada tabel, peneliti menghitung banyaknya pernik-pernik kuning sisi kanan garis BD
dan sisi kiri garis AC mendapatkan hasil yang sama panjang, yaitu sejumlah 14 buah pernik kuning. Kedua, peneliti mengukur sudut kemben dengan busur pada titik A, B, C, dan D, mendapatkan hasil bahwa sudut A sama dengan sudut B, yaitu sebesar 85 derajat, dan sudut C sama dengan sudut D, yaitu sebesar 95 derajat. Kemudian, analisis terakhir yaitu peneliti mengukur garis AD, diagonal garis AD, dan BC maksud saya, mendapatkan hasil yang sama panjang, yaitu 60 cm. Selanjutnya, kesimpulan analisis tabel 4.2. Dari informasi yang didapatkan peneliti, kemben atau otot tersebut memenuhi sifat-sifat dari bangun datar trapesium, secara khusus yaitu trapesium sama kaki. Karena yang pertama, sisi AC sama dengan BD. 2. Sudut A sama dengan sudut B sebesar 85 derajat, dan sudut C sama dengan sudut D sama dengan 95 derajat. Ketiga, jumlah sudut A tambah jumlah sudut B, jumlah sudut C dan D sebesar 360 derajat. Keempat, panjang diagonal AD sama dengan BC sebesar 60 cm. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemben atau otot tersebut mengandung konsep trapesium sama kaki. Ilustrasi dari konsep trapesium sama kaki dapat dilihat pada gambar 4.2. Kemudian selanjutnya yaitu konsep bangun datar persegi panjang pada ebokan atau pending. Tabel 4.3 menunjukkan pemodelan geometri pada ebokan atau pending. Analisis pemodelan geometri pada tabel 4.3. Pertama, peneliti menghitung panjang ebokan yaitu garis AB sama dengan 65 cm dan panjang ebokan garis CD sama dengan 65 cm. Jadi panjang AB sama dengan panjang CD. Dan peneliti menghitung banyak panjang ebokan garis AD dan panjang ebokan garis BC sama dengan 30 cm. Ketiga, peneliti mengamati terdapat 3 titik sudut di tiap pojok pada ebokan atau pending tersebut, yaitu titik A, titik B, titik D, dan titik C. Kemudian dihitung dengan busur, besar sudutnya adalah 90 derajat. Yang D, peneliti mengukur diagonal garis AC dan garis BD mendapatkan hasil yang sama panjang, yaitu 70 cm. Kemudian kesimpulan analisis tabel 4.3, dari informasi yang didapatkan peneliti, ebokan atau pending tersebut memenuhi sifat-sifat dari bangun datar persegi panjang karena sisi AB sejajar dengan sisi CD dan sisi AD sisi AB sama panjang dengan sisi CD dan sisi AD sejajar dengan sisi BC. Yang kedua, sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D, jumlahnya yaitu 90 derajat. Sama 90 derajat. Ketiga, panjang diagonal pada AC sama dengan BD yaitu 70 cm. Jadi dapat disimpulkan bahwa ebokan atau pending tersebut mengandung konsep bangun datar persegi panjang, dan ilustrasi dari konsep bangun datar persegi panjang dapat dilihat pada gambar 4.3. 4.4, konsep bangun datar segitiga sembarang pada sewek gajah-uling. Nah, tabel 4.4 yaitu pemodelan geometri pada sewek gajah-uling. Nah, pada tabel terlihat peneliti mengukur panjang garis AB sama dengan 20 cm dan panjang BC sama dengan 28 cm dan panjang CA sama dengan 25 cm. Kemudian peneliti mengamati adanya titik sudut pada pojok-pojok sewek gajah-uling yaitu titik A, B, dan C. Kemudian peneliti mengukur sudut pada sewek gajah-uling, mendapatkan hasil sudut A yaitu 10 derajat, sudut B 17 derajat, dan sudut C 15 derajat. Dari informasi yang didapatkan peneliti, omprok tersebut memenuhi sifat-sifat dari bangun datar segitiga sembarang karena sisi AB tidak sama dengan sisi BC
dan sisi BC tidak sama dengan sisi AC. Kemudian jumlah sudut A tidak sama dengan jumlah sudut B dan sudut B tidak sama dengan sudut C. Jadi dapat disimpulkan bahwa sewek gajah oling tersebut mengandung konsep bangun datar segitiga sembarang, dan ilustrasi dari konsep bangun datar segitiga sembarang dapat dilihat pada gambar 4.4. Yang terakhir yaitu konsep bangun datar persegi panjang pada ebokan atau banding. Maksudnya pada sampur gandrung. Nah, yang pertama yaitu peneliti menghitung panjang sampur gandrung yaitu garis AB sama dengan 230 cm dan panjang ebokan garis CD sama dengan 230 cm. Jadi panjang AB sama dengan panjang CD. Kemudian peneliti menghitung panjang sampur gandrung pada garis AD yaitu 70 cm dan garis BC yaitu 70 cm. Kemudian yang peneliti mengamati terdapat 3 titik sudut di tiap pojok sampur gandrung. Pada tabel 4.5, kemudian dihitung dengan busur besar sudutnya adalah 90 derajat. Dari informasi yang didapatkan peneliti, sampur gandrung tersebut memenuhi sifat-sifat dari bangun datar persegi panjang karena sisi AB sama panjang dengan sisi CD dan sisi AD sejajar dengan sisi BC. Kemudian jumlah sudut A, B, sudut B, sudut C, sudut D adalah 90 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampur gandrung tersebut mengandung konsep bangun datar persegi panjang. Ilustrasi dari konsep bangun datar persegi panjang dapat dilihat pada gambar 4.5. Dan yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan, setelah melakukan eksplorasi pada perlengkapan budaya tari jejer gandrung masyarakat Banyuwangi, dapat disimpulkan bahwa konsep matematika pada perlengkapan tari jejer gandrung dapat dilihat dari perspektif matematika, yaitu ditemukan adanya konsep geometri bangun datar segitiga sama kaki, segitiga sembarang, trapesium, dan persegi panjang. Kemudian saran dari penelitian yang dilakukan peneliti yaitu karena penelitian yang dilakukan peneliti hanya untuk mengeksplorasi konsep bangun datar secara umum tanpa mengimplementasikan pada pembelajaran, maka saran untuk penelitian selanjutnya bagi yang berminat meneliti tentang perlengkapan budaya tari jejer gandrung Banyuwangi bisa diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah pada materi yang berbeda, yaitu geometri transformasi, agar bisa lebih bermanfaat untuk tenaga pendidik. Oke, mungkin sekian itu saja presentasi laporan hasil eksplorasi atau matematika saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.